Sebelum kita memulai ibadah kita, kita memasuki saat teduh. Amin. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodo Divinity atau seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3, ayat 3, ayat 1 dan 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorai bagi Allah Yakub. Haleluya.
Berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasi Modernity hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 179 ayat 1 sampai 2. Di sana ada mata air. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19 dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda dan semua yang menderita karena kesusahan, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1. Yesus lawatlah hamba-Mu. Janji Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 434 ayat 2. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu.
tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 711 ayat 1. Bagai rusa yang diburu haus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 755 ayat 1. Kasih setiamu tiada bertara.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, Pencipta segala yang ada di muka bumi ini, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu ada untuk kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kadang kami Tuhan menyimpang dari jalan-Mu, walaupun kami Tuhan menyimpang dari perintah-perintah-Mu, tetapi Engkau selalu melawat kami, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu merangkul kami, menyelimuti kami dengan kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Engkau, Tuhan kami yang telah mati, yang rela berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kami, dan telah menang. Kami telah menang karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Bapa yang telah Engkau titipkan untuk kami Bapa. Engkau berkatilah anak-anak kami Tuhan, baik dalam masa pendidikannya, baik dalam masa pertumbuhannya. Berikan anak-anak kami Tuhan semuanya kesehatan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan yang dimana karena situasi COVID-19 ini Tuhan, mereka sedang berlibur dan belajar di rumah Tuhan. Kami percaya dan yakin kehendak-Mu yang terjadi. Engkau berkatilah anak-anak kami Tuhan, baik anak-anak kami yang tidak bersama kami Tuhan, dimanapun mereka berada, ada dalam masa bekerja. Engkau berkatilah mereka di mana saja Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya Bapa, jauhkan segala penyakit, jauhkan segala godaan-godaan yang merusak masa depan mereka. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami Tuhan juga berdoa Tuhan bagi keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat HKBP. Engkau berkatilah kami semua Bapa. Engkau berkati segala kesehatan kami Tuhan. Campur tanganlah Engkau segala pergumulan kami Bapa. Campur tanganlah Engkau segala rencana kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tetapi kekhawatiran kami, kegelisahan kami, ketakutan kami Tuhan, kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, baik susah, suka, semuanya sepengetahuan-Mu. Apapun yang Kau berikan untuk kami, semuanya adalah rencana Tuhan yang terindah. Kami tidak dapat menyelami waktu Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan menyelidiki waktu Tuhan, karena semuanya adalah kehendak-Mu yang terjadi. Bapa, Engkau berkati setiap rumah tangga. Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan kami Bapa, setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati semuanya. Bapa yang baik, kami Tuhan berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami Bapa, yang ada dengan kami maupun yang jauh dari kami Tuhan. Engkau berkati juga mereka seperti Engkau memberkati kami Tuhan. Jangan biarkan orang tua kami diputus asa atas apapun penyakit yang menggeruti mereka Tuhan, tetapi semuanya kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Kami Tuhan juga berdoa bagi di antara jemaat-Mu ada yang berduka Tuhan. Kami percaya Engkau berikan penghiburan yang sejati daripada-Mu. Engkau berikan kesabaran, kekuatan, karena kekuatan yang sejati adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam beberapa bulan ini Tuhan, kami dilanda virus COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan ini berakhir, tetapi kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Engkau yang mengetahui Tuhan. Kami hanya memohon dan meminta kepada-Mu, cepatlah berlalu virus ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti setiap kala. Kami dapat saling mengasihi Bapa. Kami dapat saling bersama. Kami dapat saling berdekat. Kami dapat Tuhan beraktivitas seperti yang Engkau berikan talenta untuk kami masing-masing. Teristimewa Tuhan, kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Sebulan sudah Tuhan kami lalui, kami beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tolong dengarkan doa kami Bapa. Tolong Kau campur tangan segala doa-doa kami
Engkau berikan mereka kesehatan, berikan kebijaksanaan untuk mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat berguna untuk semua bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, di mana Bapa dengan kejadian ini Tuhan, mereka rela meninggalkan segala keluarganya. Engkau selalu melawan mereka Bapa, Engkau berikan mereka kesehatan, didiklah mereka Tuhan, rangkullah mereka Bapa, karena mereka dengan bersusah payah Tuhan, dengan kerja keras mereka Tuhan, untuk melawan orang-orang yang sakit Bapa. Kami yakin dan percaya, kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat KBP atau di luarnya Tuhan, dimanapun mereka Tuhan berada melayani, Engkau berkati juga mereka Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang terselamatkan Bapa. Kami yakin dan percaya semuanya kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah Tuhan, kami Tuhan berdoa Bapa untuk segala pergumulan kami Bapa, untuk segala rencana kami Tuhan, kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Bapa, kami adalah orang yang berdosa, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak mendapat berkat-Mu, supaya kami jadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan dari buku nyanyian nomor 826 ayat 2 dengan firman-Mu sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan di Minggu Puasa Minggu ini 19 April 2020 tertulis dari kitab Mazmur pasal 42 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi yang tidak menentu, pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang
pribadi lepas pribadi tentu akan menimbulkan suatu tanda tanya besar di dalam hidupnya, yakni sampai kapankah akan berakhir persoalan pergumulan kehidupan ini. Itulah sebuah pertanyaan besar yang kerap terlintas di dalam pikiran kita sebagai manusia. Kita ingin apapun persoalan, tantangan, pergumulan yang hari ini datang mendera, setiap orang merindukan suatu penyelesaian akan pergumulan pada masa yang akan datang, bahkan hari ini secara tepat. Apalagi di situasi kehidupan global yang tidak menentu ini telah menimbulkan banyak ketakutan, banyak pergumulan yang berujung kepada semakin banyaknya orang yang frustasi, yang depresi oleh karena pergumulan kehidupan. Pergumulan itu apakah pergumulan kesehatan, bahkan pada pergumulan ekonomi. Kita tahu semenjak terjadinya wabah COVID-19 ini, semua sektor kehidupan telah terganggu oleh karena wabah ini. Bahkan kita telah mendengar baru-baru ini terjadi ada lebih daripada 3 juta warga Indonesia yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Di samping banyak lagi pertambahan kasus per kasus setiap hari dari wabah penyakit COVID-19 ini. Tentu ini menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi kita, sampai kapan ini terjadi? Bahkan ada prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa ini belum bisa dapat dipastikan kapan akan berakhir. Meskipun kecanggihan teknologi, pengetahuan manusia dapat menjangkau bahkan menyelesaikan semua ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini menjadi pergumulan kita bersama. Bahkan kerinduan daripada kita bersama. Bahkan di satu pihak banyak orang juga yang sudah secara rohani, secara imannya telah terganggu oleh karena situasi saat ini. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan pergumulan, persoalan yang terjadi hari ini? Mengapa Tuhan tidak datang untuk menolong? Mengapa Tuhan membiarkan itu terus berkelanjutan? Padahal kita masih ingin menginginkan adanya sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu semua kita merindukan adanya pertolongan. Dalam situasi yang membuat kita tertekan, terbeban, tapi kita mau belajar dari sosok Mazmur Raja Daud. Ini menjadi sebuah pembelajaran pengalaman yang dihadapi oleh Raja Daud, yang kita perhadapkan dalam situasi pergumulan kita saat ini. Apakah itu? Raja Daud boleh berharap banyak kepada Tuhan saat dia berada dalam situasi terbeban dan tertekan. Dia memang secara manusia pernah mengalami situasi yang membuat dia terhimpit dan tertekan oleh karena musuh-musuh yang menyerang dia. Dia bagaikan berada di dalam lembah kematian. Dia bagaikan berada dalam situasi yang akan mati, berada di dalam maut. Tetapi dia pasrah. Dia pun ingin bahwa Tuhanlah
yang akan menjadi penjawab atas segala kesulitan. Itu sebabnya di Mazmur pasal 43 kita menemukan bagaimana penyataan rohani dari Daud yang mengatakan dirinya sedang tertekan. Akhirnya dia berkata, berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah gambaran orang-orang percaya yang dalam pergumulan hidupnya hari ini berharap akan air kehidupan. Air kehidupan itu ada pada Tuhan, sebab Dia berkata, akulah air hidup. Bila Tuhan Yesus adalah air kehidupan, barang siapa yang datang kepadanya, dia tidak akan haus. Meskipun hari ini kita haus, jiwa kita haus, batin kita haus. Haus bukan karena kita tidak minum, tetapi kita haus hari ini kita memperoleh keselamatan, haus akan ketenteraman, haus akan kenyamanan, bahkan haus kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah rumah yang dikuduskan. Oleh karena itu, ada beberapa pesan yang tentu menjadi sebuah pembelajaran rohani kepada kita semua. Meskipun kita tidak tahu bahwa hari ini pergumulan kita belum bisa menemukan jawaban, tapi percayalah bahwa hari ini Tuhan memberikan sebuah pembelajaran kehidupan melalui firman-Nya. Yang pertama, marilah kita untuk terus belajar di dalam situasi kesulitan saat ini. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah saudaraku, bahwa persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak membuat Tuhan jauh dari hidup kita. Kita harus percaya bahwa hari ini adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dia ingin melihat, Dia ingin menguji kita sampai sejauh mana kita terus mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam setiap persoalan pergumulan kita, di dalam setiap doa-doa kita. Kita harus yakin bahwa jawaban atas segala pergumulan kita hanya ada daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada hidup kita. Jangan ada di antara kita yang berkata bahwa mengapa Tuhan mencelakakan aku, mengapa Tuhan menyebabkan kematian di tengah-tengah kehidupan ini, mengapa Tuhan masih membiarkan banyak orang yang harus meratap tangis atas kesulitan dan beban hidupnya. Tidak, saudaraku, ini adalah suatu ujian iman. Tuhan dengan caranya akan menolong kita. Jangan kita andalkan pikiran kita untuk mengetahui bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan berharap akan dunia ini. Jangan berharap akan manusia-manusia di dunia ini atas segala penderitaan, beban, ketertekanan hidup kita. Kita dengar hari ini banyak orang yang secara ekonomi penghasilannya semakin berkurang. Banyak orang yang hari ini semakin takut bahwa apakah aku masih bisa makan atau tidak. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Teruslah seperti rusa yang merindukan air sungai. Teruslah kita seperti rusa, orang percaya yang rindu akan dekapan
dan kasih sayang Tuhan untuk memberikan kepada kita air kelegaan. Kalau pemazmur berkata tadi di ayat 5, jiwanya gundah gulana, jiwanya hancur, dia tidak dapat melangkah karena persoalan beban yang dihadapi. Tetapi akhirnya dia berkata bahwa hanya di dalam Tuhanlah penolongku. Mengapa kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini dan bukan kepada manusia? Sebab jaminan yang nyata dan real itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena kata firman-Nya dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan terkutuklah hai orang yang mengandalkan yang manusia, serta mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauh dari Tuhan. Ini bukan lagi persoalan kita mampu menjalaninya, kita mampu untuk melewatinya. Ini adalah persoalan di mana kita mempercayakan seluruh kemampuan kita, seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam melewati, dalam mengatasi, bahkan di dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Kita harus kembali seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, meskipun secara jasmani kita ini sudah sejak saat mendengarkan firman Tuhan, sudah terus-menerus berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ingatlah saudaraku bahwa seperti bayi yang baru lahir, kita ini adalah manusia yang masih merindukan air susu, makanan yang lembut, supaya menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari kita minta kepada Tuhan agar di masa saat ini sebagai bayi yang baru lahir, demikian kesungguhan kita dalam merindukan firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam pengakuan Mazmur pasal 1, hendaknya firman Tuhan Taurat menjadi kesukaan bagi kita, yang terus akan menarik perhatian kita, dan kita percaya bahwa firman itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang hari ini dalam keterkaitan jiwa. Berbahagialah mereka yang hari ini senantiasa berharap kepada Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahnya. Jangan geluh, jangan lengah, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan bagaikan rusa yang rindu akan sungainya, demikian juga kita rindu akan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita untuk merefleksikan kehidupan nyata kita dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Lakukanlah senantiasa persekutuan dengan Tuhan. Renungkan firman-Nya dan hayati firman-Nya agar kita dapat merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan, berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, menjadikan Allah itu, firman-Nya itu sebagai kekuatan yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Saatnya kita merenung, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini adalah persoalan ketertekanan jiwa, ketertekanan pada diri kita, yang akan menyebabkan kita menjadi lumpuh dan tidak bisa melangkah. Sesungguhnya hanya dengan kuasa ilahi yang akan melepaskan kita dari ketertekanan kita, dari kelandahan atas kehidupan kita. Semoga Tuhan menguatkan saudaraku. Teruslah berdoa, teruslah memuji-muji Tuhan di situasi hari ini. Jangan kendor, jangan patah semangatmu, jangan menjadi merosot dari kerajinanmu.
dalam memuji memuliakan Tuhan di tengah situasi yang penuh dengan tekanan ini. Teruslah menyuarakan puji-pujian dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Jauhkan jiwa sifat mengeluh, jauhkan sikap bersungut-sungut, dan mari kita sama-sama merangkul dan berbagi sukacita, agar sesungguhnya di sanalah letak daripada jiwa yang haus, jiwa yang merindukan ketenteraman, kenyamanan di situasi kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk menjalani kesulitan dan pergumulan hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai, tempat air mengalir untuk memberikan kelegaan. Demikianlah jiwa kami hari ini yang menantikan daripada kehadiran Tuhan dalam merawat kami. Kami percaya Tuhan bahwa situasi saat ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan hadir dalam kesulitan, dalam hambatan saat ini untuk mematangkan jiwa kehidupan kami. Kami muliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan dan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dalam setiap kesulitan ini. Amin. Seperti bayi yang baru lahir sepenuhnya tergantung kepada ibunya, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Kita haus dan rindu akan perlindungan Allah yang penuh kasih itu. Kita tergantung hanya kepada Allah saja. Kiranya diri kita yang rindu melihat Allah dan Allah yang hadir dalam diri kita menjadi kekuatan kita menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kiranya kehendaknya sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat bumi dilanda pandemi COVID-19,
kita berserah kepada Allah yang memberi kita kekuatan menghadapinya. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan kami. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Hidup serta Tuhan kami dan Kepala yang harus kami taati, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi segala kesulitan dan derita. Buka hati kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berilah kami pengharapan yang hidup agar hati kami terhibur di dalam firman-Mu. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur di dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.